Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Apa nih Qur'annya hilang nih, sobek gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah. Dan kita masuk pada ayat yang ke berapa kemarin? 93. Ya, sudah. Kok 93? 88 ya. Baik. Kita masuk pada ayat ke-89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala ma yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab wa lil kafirina 'adzabun muhin. Dan setelah sampai kepada mereka, siapa mereka? Maksudnya orang-orang Yahudi, kitab Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, maksudnya kitab Taurat. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Sungguh sangat buruk perbuatan mereka, menjual diri mereka dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, karena kedengkian bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Baik. Ayat ini
Al-Baqarah ayat 89 dan 90 ini menjelaskan kepada kita masih tentang perilaku orang-orang Yahudi, maksudnya orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit saya bercerita sejarah kenapa sampai ada orang Yahudi di Yathrib atau Madinah. Kapan mereka datang? Dan apa yang mereka lakukan? Lalu kenapa kemudian berakhir dengan pengusiran orang-orang Yahudi keluar dari kota Madinah setelah Nabi diutus dan menguasai Jazirah Arab? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Madinah ataupun Yathrib sebelumnya dulu dihuni oleh kabilah-kabilah yang disebut dengan Al-Arabu Al-Badiyah. Di sana ada kabilah Amalika, kabilah Kan'an, kabilah Tasman, kabilah Ghassasin, dan kabilah-kabilah yang lainnya dari Al-Arab Al-Badiyah. Tetapi setelah kemudian datang tufan melanda, kemudian merubah negeri Allah, maka kabilah-kabilah itu kemudian tersebar dan menyebar di mana-mana. Artinya bahwa sebelum ada Yahudi di kota Yathrib Madinah itu, sebelumnya sudah dihuni oleh orang Arab, oleh orang-orang Arab dari Al-Arabu Al-Baidah. Tapi karena bencana itulah akhirnya mereka pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikan mereka. Kemudian dari arah Syam, tepatnya di kerajaan Romawi. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak suka dengan orang-orang Romawi, karena kan Romawi agamanya Nasrani. Jadi mereka berupaya keras untuk merongrong orang-orang Romawi. Tetapi selalu gagal, tidak pernah berhasil. Membuat kerusuhan, tetapi tidak pernah berhasil menggulingkan orang-orang Romawi. Karena memang Romawi kali itu memang negara didaya, negara yang sangat kuat sekali. Ada dua negara yang kuat, pertama Persia dan juga Romawi. Justru akhirnya kemudian karena kejahatan mereka orang-orang Yahudi terhadap Romawi, marah orang-orang Romawi. Akhirnya kemudian mereka pun diusir, tidak boleh ada di negeri Syam. Nah, pengusiran orang-orang Yahudi ini oleh orang-orang Romawi dari Baitul Maqdis, yang akhirnya kemudian orang-orang Yahudi harus terusir dari Syam, sehingga mereka harus mencari tempat yang tidak ada kaitan dengan negara Romawi. Akhirnya kemudian mereka memilih negeri Yathrib, negeri Arab atau Jazirah Arab, yang tidak ada kait mengait dengan kekuasaan Romawi, ataupun yang tidak kait mengait dengan kekuasaan Persia. Memang murni dia tidak di bawah Romawi dan juga tidak di bawah Persia. Makanya akhirnya mereka memilih negeri Yathrib. Maka kemudian mereka pun pindah ke Yathrib yang belakangan disebut kota Madinah hari ini. Setelah kemudian orang-orang Yahudi bertempat tinggal di situ dan mereka berkembang biak di situ turun temurun, akhirnya kemudian banyak orang-orang Arab yang berinteraksi dengan orang Yahudi akhirnya beragama Yahudi. Jadi agama Yahudi kemudian menyebar. Sampai-sampai di zaman Nabi SAW saja ada sekitar 10 kabilah Yahudi, yang 7 kabilah semua masih Islam,
tetapi yang tiga semua enggan menerima Islam, malah kemudian perang bersama kaum muslimin. Karena yang tiga ini memang betul-betul Yahudi yang hijrah dari Palestina menuju Yathrib. Adapun yang 7 masuk Islam itu orang-orang Arab yang banyak berinteraksi kemudian jadi Yahudi. Di antara 7 kabilah itu yang masuk Islam di zaman Rasul ada namanya kabilah Auf, kemudian kabilah Najjar, kemudian kabilah Al-Harith, kemudian kabilah As-Sa'idah, kemudian kabilah Jismin, kabilah Aus, dan juga Sa'labah. Ini semua masuk Islam. Yang tiga tidak masuk Islam. Pertama kabilah Qunaiqah, atau disebut dengan Bani Qunaiqah, dan melakukan peperangan bersama kaum muslimin, kemudian terusir. Kemudian kabilah Bani Nadir juga sama, perang bersama kaum muslimin dan kalah dan terusir. Kemudian terakhir Bani Quraidah, dan yang akhir sekali adalah kabilah yang ada di Khaybar, yang merupakan orang-orang Yahudi Yaman yang hijrah kemudian tinggal di Khaybar. Maka ini orang-orang Yahudi berperang melawan kaum muslimin dan mereka semua kalah. Kemudian terusir, tidak ada lagi Yahudi di Jazirah Arab, di kota Madinah khusus. Jadi intinya bahwa kenapa sampai ada orang Yahudi di Madinah? Karena tadi terusir oleh orang-orang Nasrani. Alasan yang kedua, karena orang-orang Yahudi mereka mendapatkan informasi dari rahib-rahib mereka, dari ulama mereka, dari tokoh-tokoh mereka, bahwa kota Yathrib ini diramalkan oleh mereka adalah kota di mana akan lahir seorang nabi yang disebut dengan akhirul anbiya wal mursalin, akhir nabi dan akhir rasul yang diutus Allah. Dengan dicirikan di dalam kitab Taurat mereka bahwa akan muncul di sebuah gunung Qaran yang letaknya di antara Labataini. Labataini artinya daerah yang diapit oleh 2 bukit, dan itu disyaratkan kepada Madinah karena Madinah itu tengah-tengah, kiri kanannya bukit. Jadi disyaratkan ke situ menurut Taurat. Akhirnya kemudian dan juga disebutkan banyak pohon kurma di situ. Dan ciri-ciri yang dikemukakan para ulama Yahudi itu ya persis seperti kota Madinah. Banyak pohon kurma terletak di antara 2 belah bukit. Di situ ada gunung Qaran, sehingga orang-orang Yahudi kemudian dari Yerusalem yang terusir oleh orang-orang Romawi akhirnya menetap di Madinah, di Yathrib. Ada yang mengatakan kenapa kemudian nama itu disebut Yathrib? Dia ambil dari tokoh Yahudi yang pertama datang ke situ, makanya kemudian disebut kota Yathrib. Tapi setelah kemudian Rasul tinggal di situ dan Yahudi keluar dari Madinah, dirubah namanya dari Yathrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Yahudi datang dari Romawi, dari Syam sana, kemudian menyebar di Jazirah Arab, itu bukan di Yathrib saja. Jadi ada yang ke Yaman, ada yang ke Taimah, ada yang ke Daus, ada yang ke Najran, ada yang ke Daumah Al-Jandal, ada yang ke Khaybar. Lah ada juga yang tinggal di Yathrib. Jadi memang tersebar di Jazirah Arab itu orang-orang Yahudi karena itu. Sekali lagi, karena 2 sebab tadi, terusir oleh orang-orang Romawi. Yang kedua karena ada keyakinan munculnya seorang nabi, makanya mereka tinggal di kota Madinah. Itu sejarahnya secara singkat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kemudian turun-temurun generasi demi generasi Yahudi tinggal di kota Yathrib ini, akhirnya kemudian mereka menanamkan kepada anak turunan mereka bahwa ini kota-kota Nabi.
Karena diisyaratkan di dalam Taurat mereka bahwa Madinah itu akan menjadi pusat kerajaan Nabi yang akan muncul di akhir zaman. Sehingga setiap hari mereka mendoktrin, ini kota suci, Nabi akan lahir di sini. Sehingga mereka sabar di situ. Padahal negeri Yathrib itu negeri yang tidak bisa dilirik secara ekonomi. Kering kelontang, hanya pohon kurma saja, mungkin di mana-mana. Apa yang mau diambil di situ? Tapi karena keyakinan religi, ada keyakinan agama di situ bahwa akan lahir seorang nabi, maka orang-orang Yahudi bersabar mereka tinggal di situ dan membangun ekonomi mandiri di situ. Sampai akhirnya kemudian di Yaman ada musibah besar, di mana bendungan Ma'rib itu jebol dan hancur. Kemudian orang-orangnya hijrah dari Yaman menuju Yathrib. Di situ ada dua kabilah besar yang hijrah. Pertama Khazraj dan juga kabilah Aus yang belakangan akan menjadi orang-orang Ansor. Jadi orang-orang Ansor itu dari keturunan Khazraj dan Aus. Khazraj dan Aus ini masih saudara. Lah akhirnya suku atau kabilah Khazraj dan Aus ini menyatu di Yathrib. Tetapi masalahnya nggak akur dengan orang-orang Yahudi, sehingga suka perang. Jadi Yahudi suka perang dengan dua suku Khazraj dan Aus ini. Nah, apabila orang-orang Yahudi kemudian menang, maka mereka senang. Tetapi kalau mereka kalah, maka mereka akan sesumbang. Tunggu saja, nanti kalau Nabi kami muncul di sini, habis. Selalu sesumbang seperti itu. Sehingga akhirnya maklumat kenabian itu terekam di orang-orang Arab Khazraj dan Aus itu. Karena orang-orang musyrik itu tidak punya kabar tentang kenabian. Agama mereka agama berhala. Tidak diturunkan kitab dan tidak diutus Rasul, sehingga blank, tidak tahu tentang soal kenabian. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Memang diutus kepada mereka para nabi dan juga diturunkan kepada mereka kitab, makanya punya maklumat soal kenabian. Sehingga kalau seandainya mereka perang melawan kabilah-kabilah Arab musyrik itu, kalau kalah mereka suka sumber seperti itu. Tenang, mungkin sekarang kami kalah, tapi nanti ingat, kalau Nabi kami lahir, awas kalian, habis semua kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tahun demi tahun generasi wafat, datang generasi berikutnya, tetapi generasi pertama tetap memberikan wasiat kepada generasi kedua, ke generasi ketiga, ke generasi keempat, dan begitu seterusnya, sehingga anak-anak dan cucu cicit orang Yahudi itu betul-betul terdoktrin akan lahirnya seorang nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal nabi yang akan muncul itu melebihi anak-anak mereka. Saking setiap hari di doktrin akan muncul nabi dengan disebutkan sifat-sifatnya. Ketika pada waktu Allah Subhanahu wa taala takdirkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pembesar Yahudi yang ada di kota Madinah itu, mereka keluar di malam hari ketika tanda dan alamat yang mereka sudah tunggu tampak di kota Madinah. Apa alamatnya? Munculnya bintang Ahmad. Munculnya bintang Ahmad. Dan itu tidak diketahui kecuali orang-orang Yahudi. Orang Muslim mana tahu. Sehingga kemudian para ulama-ulama Yahudi keluar semua malam itu. Kemudian mereka melihat ke Nabi dan mereka mengatakan, Wuli dan Nabi, ini malam harusnya ada wanita yang melahirkan Nabi dari wanita-wanita Yahudi. Akhirnya kemudian semua rumah-rumah di kota Madinah, khususnya rumah-rumah orang-orang yang beragama Yahudi, semua diperiksa. Dari 10 kabilah Yahudi itu, termasuk Bani Quraisyah, Bani Nadir, Bani Auf, Bani Al-Haris, semua pokoknya yang beragama Yahudi digedor rumah. Ada nggak wanita yang melahirkan? Ada nggak wanita yang melahirkan? Harusnya ada. Ini malam di mana ciri-ciri itu tampak.
Subhanallah, takdirkan malam itu tidak ada wanita yang melahirkan. Mulai cemaslah orang-orang Yahudi, terutama para ulamanya. Kok nggak ada orang lahir? Baru kemudian setelah beberapa hari setelahnya, beberapa waktu setelahnya, tiba-tiba mereka mendengar ada seseorang lahir, tapi bukan di Madinah dan bukan dari wanita Yahudi, tapi tempatnya di Mekah, dari wanita namanya Aminah, suaminya namanya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Lahir di mana bertepatan dengan munculnya bintang Ahad. Dari situ orang-orang Yahudi menangis dan mengatakan laqad dhahabat nubuwwatu Bani Israil, telah hilang kenabian Bani Israil dan sudah diambil orang. Ketika kemudian Nabi yang kecil, Nabi SAW ini kemudian terus menginjak remaja, menginjak dewasa, kemudian menikah, kemudian punya anak, kemudian di usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Akhirnya kemudian mulai berdakwah kepada orang-orang Quraisy Arab dan berakhir dengan hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Disitulah kemudian Nabi SAW betul-betul tinggal di kota Madinah. Harusnya orang-orang Yahudi yang sudah beratus-ratus tahun mereka tinggal di Madinah, dengan kehadiran Nabi harusnya beriman. Itu mereka tunggu selama ini. Kenapa ketika sudah lahir dan hadir Nabi itu, mereka malah meninggalkan? Justru yang beriman kepada Nabi SAW adalah musuh mereka, orang-orang Fajr dan Aus dari kabilah Auf, yang setiap hari mereka mengatakan, awas saja kalau lahir Nabi kami lahir, habiskan dia. Kenapa pula kemudian Fajr dan Aus malah masuk Islam, orang Yahudi pula malah menentang Islam? Makanya Allah firmankan di sini, walamma ja'ahu kitabun min indillah musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran, Rasul sudah di Madinah, sudah dibacakan pun Al-Quran kepada mereka. Bahkan sebagian tokoh orang-orang Yahudi mengakui itu adalah Nabi. Contoh, Huyai bin Akhtab adalah tokohnya Yahudi dari Bani Quraidah. Dia punya saudara namanya Yasir. Ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, Huyai bin Akhtab ini, pemimpin Yahudi, mengajak Yasir saudaranya untuk meneliti, mengintip, betulkah itu Nabi yang diramalkan oleh orang-orang Yahudi Madinah? Orang ya. Rupanya setelah kemudian berjumpa dan melihat tanda-tandanya, persis tidak lebih tidak kurang apa yang didongengkan oleh orang-orang terdahulu mereka, dari bapak moyang mereka, dari ulama-ulama Yahudi mereka, persis ciri-cirinya seperti yang mereka lihat pada diri Muhammad SAW. Akhirnya kemudian pulang Huyai bin Akhtab ini dan juga Yasir, kemudian ngomong berdua. Kata Huyai bin Akhtab kepada Yasir, apakah memang itu Nabi? Kayaknya dia Nabi. Kata Yasir, iya memang dia Nabi, persis seperti tanda-tanda yang kita dengar sebelumnya. Tapi karena Huyai bin Akhtab ini adalah orang Yahudi yang hasad, kenapa kok Nabi dilahirkan dari orang Arab? Kenapa tidak dari Bani Israel? Makanya dia bersumpah untuk memerangi Rasulullah SAW selama dia masih hidup. Bukannya beriman, malah bersumpah untuk memerangi karena hasad. Tetapi dia punya anak yang belakangan jadi istri Nabi, namanya Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab lah yang menceritakan tentang bapaknya, bahwa bapaknya yang mengatakan dia Nabi adalah Safiyah sendiri kepada Rasul. Pengakuan dari bapaknya tokoh Yahudi itu. Ketika Bani Quraidah terkepung, maka Huyai bin Akhtab dieksekusi di situ. Kemudian anaknya Safiyah menikah dengannya. Kemudian juga Abdullah bin Salam. Ini kalau Abdullah bin Salam betul-betul masuk Islam.
Ketika berjumpa dengan Rasul, mendengarkan khutbah Rasul, mendengarkan bacaan Quran yang dibaca Rasul, langsung dia melihat memang dia adalah seorang Nabi. Makanya Abdullah bin Salam tidak ragu-ragu masuk Islam dia. Bahkan Nabi SAW sempat menyarankan kepada Abdullah bin Salam, karena dia tokoh besar di kota Madinah, rujukan orang-orang Yahudi. Abdullah bin Salam ini, Rasul mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau kaum mengetahui keislaman, apakah mereka mau mengikuti engkau? Kata Abdullah bin Salam, tidak mungkin. Kalau gitu kita coba. Baik, katanya, aku kumpulkan orang-orang Yahudi kabilah. Dikumpulkan orang-orang Yahudi kabilah Abdullah bin Salam. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, jangan tampakkan dulu diriku, tanya dulu soal aku di hadapan kaum. Jadi ketika orang-orang Yahudi kaumnya Abdullah bin Salam sudah kumpul, Abdullah bin Salam sendiri. Kemudian Nabi SAW menanya soal kedudukan Abdullah bin Salam di kaumnya. Maka semua memuji, oh Abdullah bin Salam, oh dia orang baik, anak dari orang baik, anak dari orang baik. Dia orang mulia, anak dari orang mulia, anak dari orang mulia. Habis dipuji tentang siapa Abdullah bin Salam. Kata Rasul, ya Abdullah bin Salam, ta'al kemana? Muncul Abdullah bin Salam. Kata Rasul, katakan sesuatu kepada mereka. Kata Abdullah bin Salam, dia mengatakan, wahai kaumku, dia adalah seorang nabi, dan aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa annahu rasulullah. Apa kata kaumnya? Oh Abdullah bin Salam orang jelek, anak daripada orang jelek, orang hina, anak daripada orang hina. Dalam sekejap berubah ucapannya, gara-gara beriman kepada Rasulullah. Makanya Rasul mengatakan, kalau seandainya 10 pemimpin Yahudi Madinah mau beriman, semua orang Yahudi Madinah beriman. Tapi sayang dari 10 kabilah itu cuma beberapa orang kan yang beriman kepada Rasul. Walaupun belakangan sekali lagi 7 kabilah masuk Islam dan 3 kabilah, justru 3 kabilah ini yang besar-besar semua yang menolak kenabian Nabi SAW, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, serta orang Yahudi yang ada di Khaybar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah mengatakan, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Ingat, Al-Quran itu tidak menyelisih Taurat, tidak juga menyelisih Injil, justru membenarkan. Tetapi orang-orang Yahudi nggak yakin dengan Quran. Yang sebelumnya juga orang-orang Yahudi nggak yakin dengan Injil. Makanya kan orang-orang Yahudi itu dikafirkan Nasrani. Kenapa? Karena mereka mengingkari kerasulan Isa. Bahkan lebih keji tuduhan Yahudi kepada Isa dan mengatakan anak zina dan ibunya seorang wanita pelacur. Makanya kita katakan Yahudi kafir. Kenapa? Karena tidak mengakui kerasulan Isa di Maryam, cenderung menghinanya. Maka sebagaimana kita katakan orang-orang Yahudi kafir karena mengingkari kerasulan Isa, maka kita katakan Nasrani juga kafir karena mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah mengatakan, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir kalau datangnya Nabi akhir zaman itu. Jadi mereka selalu memohon kepada Allah, kalau lahir Nabi itu, maka kami bisa menghabiskan orang-orang kafir yang selama ini mereka menolong orang-orang Yahudi. Itu angan-angan mereka. Sehingga kalau mereka marah kepada orang-orang musyrik Arab, selalu itu sesuatu mereka. Awas saja, awas saja. Kalau Nabi kami lahir, habis kalian. Jadi sebelumnya mereka itu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, meminta kepada Allah kemenangan dari orang-orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru. Ketika betul-betul sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, munculnya Nabi di tengah-tengah mereka di kota Madinah, apa mereka beriman? Tidak, kafaru, justru kufur dan mengingkari adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dari sini akibatnya falaknatullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah kepada orang-orang yang ingkar. Kemudian Allah mengatakan bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin 'ala ghadab wa lil kafirin 'adzabun muhin. Sangat buruklah perbuatan mereka orang Yahudi yang menjual diri dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Quran, karena kedengkian Allah menurunkan karunia kepada siapa yang dikehendaki. Terserah Allah mau mengutus Nabi dari Bani Israel, mau mengutus Nabi dari orang Arab, itu urusan Allah. Apa akannya? Itu maksudnya. Tetapi orang-orang Yahudi hasad. Karena bagi orang-orang Yahudi, Nabi itu kan kebanyakan diutus dari Bani Israel. Apalagi setelah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW itu turunan budak. Siapa? Ismail. Ismail ini putra siapa? Hajar. Artinya seorang budak. Sementara mereka orang-orang Yahudi mengklaim nasab mereka lebih kuat kepada Ibrahim karena mereka keturunan istri resmi Ibrahim Sarah. Sementara Hajar itu budaknya Sarah yang dihadiahi oleh Muqawqis Raja Mesir kepada Sarah, kemudian oleh Sarah dihadiahi kepada Ibrahim untuk dinikahi. Kemudian nikah, lahirlah Ismail. Seolah-olah mereka merasa bahwa kalau dia seorang nabi, kayaknya menghina sekali, terhina sekali kan. Harusnya dari kami, dari nasab yang jelas gitu. Jadi mereka berusaha merendahkan Nabi SAW. Intinya mereka tidak mau beriman walaupun jelas bukti sudah nyata, bahkan lebih parah dibandingkan itu, mereka sampai menyalahkan Jibril. Jibril salah alamat katanya. Harusnya Jibril turun kepada Bani Israel. Kenapa bukan Jibril turun kepada bangsa Arab? Sejak itu Yahudi sangat membenci malaikat Jibril. Oh, kalau Jibril tidak suka. Apalagi kalau mendengar bahwa orang-orang Islam selalu bicara tentang bagaimana mereka ditolong Jibril dalam peperangan. Makanya ketika Rasulullah SAW berdialog dengan orang Yahudi di Madinah, kemudian orang Yahudi mengetes tentang kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, saya akan tanya kamu, kalau kau bisa menjawab, engkau seorang nabi. Kalau tidak, kau bukan nabi. Kata Rasulullah, mereka mengatakan, saya ingin tanya beberapa soal. Kemudian disebutkan soalan-soalannya. Satu, bicara tentang makanan berdosa. Apa yang pertama dimakan berdosa? Yang kedua, soal kemiripan anak dengan orang tuanya. Kenapa anak kok mirip dengan ibu dan bapak? Kemudian yang ketiga, soal ruh. Apa itu? Maka kemudian Nabi SAW menjawab dengan tepat sebagaimana yang mereka paham. Adapun berdosa apabila masuk ke surga, yang pertama dimakan adalah hatinya ikan paus. Adapun kemudian anak mirip dengan orang tuanya, tergantung dominan siapa spermanya. Kalau suaminya berarti mirip dengan keluarga bapaknya, entah dengan bapaknya, dengan kakeknya, dengan buyutnya gitu. Kalau dominan yang perempuannya mungkin mirip dengan istrinya atau dengan bibi-bibinya yang keluarga dari perempuan. Pokoknya mirip keluarga laki-laki atau perempuan, tidak mesti dengan mirip dengan bapak dan ibunya, mungkin dengan pamannya, mungkin dengan kakeknya. Bagaimana di zaman Rasul ada seorang suaminya warna kulitnya putih, istrinya juga putih, anaknya pula keling. Jadi ibunya putih, bapaknya putih, anaknya hitam. Jadi suaminya ingin nuduh istrinya, jangan-jangan kau selingkuh ya dengan si hitam ini. Kenapa pula anaknya jadi keling? Kemudian mengadulah keduanya kepada Nabi SAW. Saya putih, istri saya putih, anak saya kok keling. Kata Nabi SAW, tidakkah kau melihat unta yang berbeda warna dari bapaknya, anak unta yang berbeda warna dari induknya? Iya. Boleh jadi anakmu itu mungkin mirip kakekmu yang keberapa.
Mungkin ada kakekmu yang keling, oh ini jadi keling di kakekmu. Akhirnya kemudian Rasul bisa jawab. Ketika itu orang Yahudi mengatakan, siapa yang menginformasikan jawaban itu kepada? Kata Rasul, Jibril. Wallahi demi Allah, Jibril busuk hati. Ada 5 sebenarnya. Isya ya? Udah Isya? Bentar kan? Ya udahlah kalau udah Isya. Iya, kita bahas sedikit di sini. Bisa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baqiyan an yunazzilallahu min fadlihi ala ma yasha'u min ibadi fa ba'u bi ghadabin ala ghadab wa lil kafirina adzabun muhin. Sangat buruklah perbuatan mereka orang Yahudi menjual diri mereka dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena kedengkian bahwa Allah telah menurunkan karunia kenabian kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itulah, maksudnya karena mereka menolak kenabian, apa yang terjadi? Faba'u bi ghadabin ala ghadab wa lil kafirina adzabun muhin. Maka Allah Subhanahu wa taala sebab itulah mereka Allah mengatakan karena itulah mereka menanggung kemurkaan di atas kemungkaran, di atas kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir maka ditimpakan azab yang menghinakan. Maksudnya menghinakan di sini ujung dari kehidupan orang-orang Yahudi akhirnya terusir dari kota Madinah, terhina mereka. Karena mereka harus terusir setelah beratus-ratus tahun di situ menunggu kelahiran seorang nabi, rupanya sudah ada malah memusuhi. Akhirnya mereka pun diperangi dan diusir dari kota Madinah secara terhina. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.